Pemirsa, beberapa waktu lalu pengurus cabang olahraga senam Persani Kabupaten Lombok Timur resmi dikukuhkan oleh KONI Lombok Timur. Kini Persani akan dipimpin oleh sosok bernama Ahyak Mudin yang justru lebih dikenal sebagai seorang yang aktif bergeliat di dunia pariwisata. Lantas seperti apa senam Kabupaten Lombok Timur selama beberapa tahun ke depan? Berikut ini adalah dialog saya bersama dengan Ketua Umum Persani Kabupaten Lombok Timur, Ahyak Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Suyud Saputra Bakti menjumpai Anda dalam Jendela Olahraga isi spesial kali ini. Dan spesial karena di samping saya sudah ada Ketua dari Persatuan Senam Seluruh Indonesia Lombok Timur, Persani, yakni Bapak Ahyak Mudin, yang biasanya kita lihat justru aktif di bidang pariwisata. Assalamualaikum Pak Ahyak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tengah pandemi seperti itu. baik saja, santai, rileks, dan tetap bersyukur ya dengan nikmat yang ada. Tetap berolahraga juga tentunya. Oh iya, sejak menjadi ketua Persani ini ya harus olahraga ya. Nah, ini sangat menarik sekali Pak Ahyak, mengingat Pak Ahyak kan aktif di bidang pariwisata. Kita kerap kali mendengar nama Pak Ahyak di posisi di mana sedang mempromosikan atau mengembangkan geliat pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Namun kali ini dipercayai sebagai Ketua Persani Lombok Timur menggantikan almarhum Bapak Sukardi Malik, Bapak Haji Sukardi Malik. Dan ini apa yang melatar belakangi akhirnya Pak Ahyak menjadi seorang Ketua Persani? Saya juga tidak tahu ya bahwa kenapa saya harus dipilih oleh kawan-kawan pesenam atau pesani gitu ya menjadi ketuanya. Pada awalnya sih sebenarnya Persani itu dipimpin oleh almarhum Pak Sukardi Malik ya. Kemudian dia sangat pandai membina para pelatih, lalu pelatih sangat luar biasa dalam membina atlet, lalu prestasi bermunculan setiap tahun dari atlet ini. Dan sebenarnya saya secara tidak sadar menyaksikan Persani sudah lama. Sudah lama, karena sudah lama sekali saya bergaul dengan para pesenam ini ya, terutama yang senam atlet ya, termasuk dulu pernah anak saya juga ikut Porkap dan sebagainya, sehingga saya sedikit bisa mengamati. Lalu kemudian apa yang melatar belakangi saya menjadi ketua Persani? Nah, di situ saya merenung-renung bahwa memang saya terlalu banyak teman kayaknya ya. Terlalu aktif sepertinya. Iya, banyak teman sehingga ya saya lihat ya di sekitaran Persani juga teman-teman saya banyak. Jadi akhirnya terketuklah untuk mengisi pos Ketua Persani ini. Iya, barangkali itu keinginan mereka ya. Otomatis di sini bisa dibilang kalau Pak Ahyak sebenarnya tidak benar-benar dari nol mengenal senam. Iya, saya pengamat sebenarnya. Dan satu hal yang perlu saya beritahukan kepada kita semua, selama ini memang saya terlalu lama ngurus pariwisata. Sehingga terlalu lama orang juga menjustifikasi saya sebagai orang pariwisata, the man of tourism. Okay. Padahal saya kuliah di ekonomi, saya belajar manajerial, ya, saya belajar bagaimana mengelola sebuah organisasi, saya sering di Badan Musyawarah Pondok Pesantren, kemudian di pendidikan, beberapa organisasi seperti Lembaga Mitra Desa saya dirikan. Semacam LSM ya, saya punya, kemudian perusahaan-perusahaan juga saya dirikan seperti CP Pandu Wisata seperti itu. Artinya apa? Olahraga ya berbeda dengan pengurus olahraga. Tidak mesti harus misalnya olahragawan mengurus olahraga ya. Karena yang di situ yang penting adalah manajemen, saya pikir ya. Saya bukan olahragawan sejati, tetapi insya Allah saya bisa mengurus para olahragawan begitu. Masuk di cabur senam ini? Termasuk di cabur senam ini, apalagi lama saya berteman sama atlet-atletnya, kemudian pelatih-pelatihnya, dan semua
yang terjadi selama ini 2 tahun terakhir saya selalu dengar, selalu perhatikan, bahkan sebelum menjadi ketua Persani sering kita diskusi tentang bagaimana membina atlet. Bahkan kalau teman-teman menanya hubungan saya dengan senam ya, di pariwisata saya menjual yang namanya yoga, ya, kemudian saya menjual yang namanya meditation, kemudian relaxation, ya. Sehingga Mbak Yuni yang pelatih senam saya sering kontak. Kalau ada tamu yang butuh yoga per jam berapa. Artinya apa? Koneksitas antara pesenam dengan pariwisata sebagai jualan paket integratif luar biasa. Luar biasa. Dan iya, tanggapan masyarakat atau tanggapan wisatawan yang datang luar ke biasa. Timur juga Dan saya berpikir di masa yang akan datang ya, tidak banyak lagi kita selalu bergantung kepada bantuan. Saya pernah bilang sama teman-teman Persani, ayo nanti ikut program paket wisata saya, jual yoga, meditasi, relaksasi. Insya Allah lah bisa kita nabung untuk membiayai operasional misalnya apabila agak terlambat dari lembaga-lembaga funding seperti government seperti itu. Jadi nggak ada keluhan lagi kalau biaya dari KONI kurang seperti Iya, itu. saya pikir jualan ini bagus. Sangat bagus sekali Bagus untuk jualan. pertumbuhan Iya. Persani. Nah, jika Pak Hayat sendiri mengatakan bahwa ternyata memang senam tidak dikenal dari nol ketika mulai jadi ketua Persani, otomatis Pak Hayat sendiri melihat Persani sendiri di Kabupaten Lombok Timur sejak 2 tahun lalu seperti apa? Ya, Persani setelah ditinggal ya, artinya bukan ditinggal, setelah ada kevakuman ketua, saya lihat di situ karena 2 tahun ya kosong gitu setelah meninggal almarhum itu, kevakuman ketua ini tidak menjadikan prestasi menurun, bahkan meningkat. Nah, ternyata saya lihat di situ apanya yang hebat. Yang hebat itu pelatih sama atlet ini yang selalu setiap hari saya lihat dia latihan dan bersatu padu. Nah, kemudian mereka sering melakukan training nature. Misalnya dia pernah saya ajak dulu latihan sambil berkemah. Wih, menarik. Iya, itu namanya training camp. Ya, training camp. Dan ini juga jualan pariwisata sebenarnya. Artinya saya mengenal olahraga ini juga dari pariwisata. Dari pariwisata. Iya. Jadi boleh dibilang tidak ada kendala sama sekali ketika mencoba untuk tetap dalam tanda kutip mengurus atlet-atlet ini Oh, iya. meskipun sebelumnya memang Oh, kita iya. ketahui Oh, iya. kehilangan Oh, iya. figur ketua umum. Iya. Gitu. Mengurus atlet berprestasi atau atlet yang ingin berprestasi itu tidak sama saja dengan memanage suatu kegiatan lain yang lain sektor ya, seperti pariwisata misalnya yang kita urus. Bahkan tantangannya di pariwisata lebih besar ya. Karena di situ harus ada, kita tahu yang namanya marketable, promotion, kita advertising ya. Nah, kalau olahraga bagaimana dia berprestasi? Lalu prestasinya itu tidak perlu di marketing. Karena kalau sudah prestasi berarti dia sudah akan terkenal. Kalau pariwisata, desa itu berprestasi, dikenalkan dulu dia. Dikenalkan dulu, baru dia benar-benar bisa dikatakan berprestasi. Nah, selama 2 tahun kita ada banyak prestasi, termasuk prestasi yang direbut oleh atlet-atlet Persani adalah sebagai cabur yang menyumbangkan paling banyak medali emas dalam ajang pekan olahraga provinsi akhir tahun 2018 lalu. Tentu ini menjadi PR besar bagi kepengurusan Pak Hayat sendiri, mengingat ada tanggung jawab besar di sini mempertahankan atau meningkatkan jumlah prestasi. Seperti apa kira-kira? Ya, saya sangat berterima kasih kepada pengurus sebelumnya ya. Bagaimana Persani ini 2 tahun terakhir bahkan 3 tahun terakhir ini memiliki prestasi yang selalu meningkat, apalagi di tingkat kabupaten dan provinsi gitu, bahkan di tingkat nasional. Kemarin terakhir Prapon hanya karena regulasi yang baru kita tidak bisa ikut PON ya. Itu kita dapat urutan ke-6 karena DKI diwakili oleh 2, mestinya aturan lama itu 1 saja gitu, atau tuan rumah. Sekarang Papua harus ada atletnya. Ternyata memang karena tuan rumah punya jatah, kita menjadi tidak akhirnya dapat tersisih. Nah, nanti kita lihat kalau tuan rumah misalnya
tidak punya atlet, bagaimana regulasi dari pusat kan gitu. Ketimbang dia kosong, berarti kita akan diundang. Iya. Nah, perkara kemudian di masa-masa yang akan datang ini bisa bertahan atau tidak, saya tetap intinya pada optimisme tadi, bahwa segala apa yang saya lakukan selalu saya bersemangat. Dan semangat itu yang memunculkan optimisme. Dan optimisme itu saya menganggap 50% berhasil. Nah, sehingga tantangan ya jelas ada. Tetapi bagi seorang pejuang, tantangan adalah motivasi. Tantangannya adalah mempertahankan gelar, kalau enggak meningkatkan prestasi lagi. Lantas Pak Ayah sendiri melihat sekarang bagaimana dengan atlet-atlet kita? Apakah stok atlet untuk cabur senam ini banyak ya, atau justru kita ya stuck itu saja? Ya, memang untuk peningkatan prestasi tajam ya, selalu meningkat. Tetapi saya melihat juga jumlah kuantitas atlet yang berprestasi ini dia tidak terlalu cepat banyaknya, artinya kuantitasnya, artinya yang juara sekian orang itu ya sekian orang itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Nah, PR kita di masa yang akan datang, ada program kami nanti seandainya COVID-19 ini sudah tuntas, kita akan roadshow ke sekolah-sekolah, berbicara dengan 3S, para kepala sekolah, berbicara dengan KKGU, para guru-guru olahraga. Lalu kita roadshow membawa atlet dan pelatih ini atraksi di halaman sekolah-sekolah. Lalu di situ kita sambil perlihatkan kepada siswa bahwa senam itu seperti ini dan indahnya seperti ini, manfaat fungsinya seperti ini. Ayo, siapa yang mau ikut senam? Dan satu hal, banyak sekali di desa-desa sesungguhnya yang punya potensi di senam ini. Kita sering lihat anak-anak di kolam, di sungai itu salto, dia kadang-kadang di sawahnya dia salto, dia badan itu sangat powerful untuk melakukan aktivitas. Ini juga ingin kita goda untuk ayo kita bersenam prestasi. Nah, ini juga tantangan kita besar. Oleh karena itu, seandainya COVID ini tuntas nanti, program yang paling awal itu bagaimana mengkampanyekan senam prestasi ini di sekolah-sekolah dan di desa-desa. Di luar daripada itu ada juga yang ingin kita lakukan, bahwa senam sebagai upaya untuk menyehatkan tubuh kita juga kita akan roadshow ke setiap kecamatan. Dan ini sudah berjalan 2 kali, meskipun ada corona kita pakai protokol kesehatan dalam pelaksanaannya dan tidak lebih dari 30 orang. Nah, ini Pak Ayah bercerita tentang bagaimana ke depan untuk senam, cabang olahraga senam. Tapi yang terdekat tantangan kita ada Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. Ya. Tantangannya tentu saja cukup berat di sana. Lantas untuk persiapan atlet sendiri seperti apa, Pak Ayah lihat? Ya, saya juga sangat tidak enak sama atlet dan pelatih ya. Bahwa hari ini, sampai hari ini tetap latihan setiap hari. Setiap hari mereka latihan. Bahkan kemarin sempat Koni datang mampir memonitoring ya untuk di tempat ini. Dan itu yang membuat saya tidak enak, bahwa atlet dan pelatih ini tanpa dikomandoi, mereka setiap hari latihan. Dan saya lihat ini cukup membanggakan untuk mempertahankan sebuah prestasi. Bahkan bisa jadi meningkat prestasi itu di beberapa kelas lainnya. Di sini kita kelasnya masih tetap sama ya dengan yang dulu? Ya. Atau ada peningkatan kelas lagi? Nah, nanti kalau masalah kelasnya mungkin nanti dengan pelatihnya ya. Itu yang lebih intens saya perhatikan. Bahkan kita tugaskanlah pelatih untuk lebih mengembangkan kelas-kelas di dalam biar lebih banyak gitu. Seperti tadi mungkin kelas salto di sawah, itu menarik. Iya, saya pikir sangat luar biasa sekali ya. Kita memiliki bank atlet yang besar sepertinya, meskipun senam prestasi tidak terlalu diminati oleh anak-anak, tapi kalau melihat bagaimana rupa anak-anak yang ada di pedesaan ini, kita memiliki potensi yang besar. Nah, itulah saya bilang hubungan pariwisata dengan senam pada. Artinya apa? Ayo para olahraga. Sebenarnya kan menjual barang itu yang penting. Kalau kita ingin orang banyak gemar sepak bola, ya bagaimana caranya dipromosikan. Dan sepak bola itu saya pikir awalnya seperti itu. Bagaimana dia menjual eventnya gitu. Senam kita jual eventnya. Saya misalnya sudah 2 kali menyelenggarakan roadshow senam piknik.
senam piknik, senam imunitas. Senam piknik kita di Sembalun. Pertama, itu betapa indahnya gitu senam di atas bukit. Bahkan saya ingin atlet ini nanti saya ajak senam di Pal Jepang misalnya. Bagaimana rupanya senam di atas awan. Nah, artinya hal-hal seperti ini kan sebuah cara saja sebenarnya. Buat cara untuk mempromosikan Iya, senam. gitu. Dan semakin terkenal tentu saja bank atletnya juga akan Iya. semakin Saya lihat besar. kalau atlet itu senam di bawah kakinya karpet gitu ya. Tapi kalau di Pal Jepang misalnya atau di Bukit Propok seperti di atas awan gitu. Dan itu pasti jauh lebih menarik dan akan mengundang lebih banyak orang lagi untuk berminat Iya. dengan senam Insya Allah lah, prestasi. saya optimis kalau soal itu. Nah, ini terkait tentang senam. Senam boleh dibilang sudah cukup masyarakat, terutama senam aerobik, dan ada juga berbagai jenis seperti zumba dan segala macam. Nah, apakah ada nanti rencana untuk meningkatkan atau memasyarakatkan senam lagi, terutama untuk senam yang sifatnya lebih massal seperti itu? Ya, senam massal sebenarnya dari dulu ada program namanya SKJ Jadul. Ya, sekarang juga sedang dilatih juga oleh Kemenpora itu. Bagaimana senam jadul dikembalikan lagi ke masyarakat supaya masyarakat lebih cepat belajarnya kan karena senamnya waktu kecil gitu. Kemudian senam-senam kreasi seperti aerobik, ada zumba dan itu juga senam-senam bagus yang bisa dikembangkan ya. Kenapa? Karena memang antara olahraga dengan seni atau olahraga dengan hiburan itu memang harus sejalan dan manfaatnya lebih besar. Lantas beberapa waktu lalu seperti yang kita ketahui, senam di tengah pandemi dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan tentu saja menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, lantas himbauan Pak Ahya sendiri terhadap masyarakat seperti apa untuk bersenam di tengah pandemi namun tetap sehat semua? Ya, di satu sisi senam adalah sebuah olahraga dan olahraga itu adalah satu hal yang harus dilakukan ketika di masa-masa pandemi seperti ini. Tetapi regulasi-regulasi soal pembatasan social distancing, kemudian regulasi tentang penjagaan jarak dan pemakaian masker ini juga harus dihormati oleh semua pihak ya. Hari ini acara-acara dibolehkan asalkan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian saya berpesan kepada para pesenam kita gitu, penyelenggaraan yang setiap pagi sebenarnya hampir setiap pagi ada saja senam ini saya lihat di taman-taman ya di lapangan itu. Tetapi protokol kesehatan harus dipergunakan karena sudah ada regulasi dari pemerintah. Yang penting tidak lebih dari 30 orang ya, kemudian pakai masker dan atur jarak. Saya pikir senam selalu ngatur jarak ya. Kemudian hand sanitizer bila perlu pengukur suhu setiap acara itu. Dan kalau toh pun kemudian ada masalah, kemarin saya dengar itu di beberapa di tempat yang berkerumun, itu mungkin sebuah mistake ya, mistake artinya sebuah kekeliruan ya yang barangkali itu bisa diperbaiki. Artinya apa? Semua pihak harus saling menghargai, menghormati. Masyarakat atau penyelenggara menghormati regulasi pemerintah. Kemudian masyarakat dengan masyarakat juga saling ingat mengingatkan dengan cara yang baik. Artinya penyelenggara sehebat mungkin harus memberitahukan ke pesertanya bagaimana regulasi pemerintah dan pembatasan jarak, kemudian penggunaan masker. Kemudian pihak lain di luar itu juga harus menjaga cara untuk melaporkannya dan sebagainya. Intinya di sini tetap tenang juga masyarakatnya. Oh iya, harus tetap tenang karena senam juga menyehatkan. Kalau tidak senam di masa pandemi juga salah juga karena kita tidak akan sehat di sana. Oke, terima kasih Pak Ahya. Ya, Perbincangan yang luar biasa namun kita terbatas waktu. Terima kasih. Selamat menjadi Ketua Umum Persani Kabupaten Lombok Timur sampai tahun berapa Pak? 2024. Sampai tahun 2024 Ya. selama 4 tahun. Tentu saja ada banyak PR dan salah satunya Pekan Olahraga Provinsi pada tahun 2022 mendatang. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi 6 medali emas atau bisa meraih lebih. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ahya. Salam olahraga. Salam.